Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penghargaan yang diterima oleh Pemda DKI Jakarta sebagai yang memenangkan penghargaan Sustainable Transportation Award 2021. Dan indikasi yang dinilainya adalah Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan STA. Indikator yang dinilai inovasi dan peningkatan mutu transportasi, mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara, serta ketersediaan akses pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir. Jadi jelas, kalau menghitung dari 1,5 tahun terakhir, maka itu tentu di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, bukan yang sebelumnya. Jadi tentu saya kira persoalannya bukan pada polemik yang berkembang di masyarakat, tetapi keberadaan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta itu benar-benar telah menyelamatkan muka bangsa Indonesia di depan mata dunia. Kan gitu. Ya, ketika negaranya miskin prestasi, miskin penghargaan, maka dengan sosok Anies Baswedan yang memimpin Pemda DKI Jakarta, saya kira ini seperti sebuah oase dari perhatian dunia yang melihat Indonesia dalam konteks yang positif. Kemudian menjadi ada pertanyaan gitu kan. Ini Anies Baswedan ini menyelamatkan Pak Jokowi atau menyelamatkan Indonesia? Tapi tentu itu bukan sebuah pertanyaan yang harus diperdebatkan. Saya kira semua juga sepakat. Kedua-duanya benar. Dalam berbagai posisi, memang peran Pak Anies Baswedan saya kira bisa menjadi komplementer, menjadi pelengkapnya Presiden Jokowi. Bahkan banyak kalangan bilangnya menjadi gubernur Indonesia, bukan gubernur Jakarta. Karena tentu secara fakta, sorotan media, dan berbagai akibat turunannya tentu Jakarta memang selalu menjadi yang paling disorot dibandingkan daerah lain. Sehingga saya kira istilah gubernur Indonesia menjadi relevan dalam konteks pembicaraan kita kali ini. Pak Jokowi yang jarang berhadapan langsung dengan pemimpin-pemimpin negara dengan bahasa Inggris yang fasih, kemudian itu dilengkapi oleh Pak Anies Baswedan yang begitu fasih, begitu terampil menggunakan bahasa Inggrisnya, sehingga dalam berkomunikasi tentu bisa meminimalisir potensi-potensi mispersepsi karena keterbatasan berbahasa. Dan saya kira ini melengkapi. Kemudian bagaimana kemampuan berorasi, berretorika, yang itu tentu menjadi sebuah media untuk bisa memotivasi rakyatnya, memotivasi masyarakat. Tentu medianya adalah bahasa. Dan kemampuan berbahasanya Anies Baswedan tentu tidak diragukan lagi. Karena beliau selalu dengan lugas, kemudian juga dengan spontan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, karena tentu jelas beliau menguasai persoalan. Diiringi dengan kemampuan berbahasa, berretorika, bernarasi yang juga enak didengar, sehingga itu jelas meminimalisir potensi mispersepsi, kesalahan berkomunikasi. Dalam konteks Anies Baswedan menyelamatkan Indonesia, saya kira kalimat menyelamatkan ini memang sekarang identik dengan kami, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi tentu kubu kami ini kan berada di luar pemerintahan. Jadi membantunya tentu dengan cara yang berbeda, dengan memberikan kritik-kritik yang membangun, gitu, dengan memberikan saran-saran, bahkan sarannya pun mulai dari yang normatif sampai pada hal-hal yang teknis, seperti yang terus diperjuangkan oleh Refli Harun, Rizal Ramli untuk menganulir presidensial threshold, karena itu tentu dianggap mencederai demokrasi yang hakiki yang harusnya diterapkan di Indonesia. Nah, kembali pada peran Anies Baswedan, maka tentu ini berbeda dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Anies Baswedan ada di pemerintahan, dan kebetulan pemerintahannya pemerintahan ibu kota Indonesia. Maka tentu ini bisa membuat rakyat Indonesia, saya kira, ya, semua yang mendengar kabar ini ikut senang, ikut bahagia. Merasa apa yang diraih itu adalah hasil yang diraih oleh negara. Padahal skupnya skup Pemda, ya. Skupnya skup kota Jakarta. Tapi karena nuansanya
terasa sampai ke berbagai pelosok negeri ini, maka kebahagiaan itu dirasakan. Dan kebahagiaan itu menjadi lebih lengkap lagi karena kita melihat gitu bahwa peran posisi Pak Anies Baswedan mampu melengkapi apa yang menjadi kekurangannya Presiden Indonesia. Ya kan, manusia kan tidak ada yang sempurna ya. Kita harus bisa saling melengkapi. Dan Pak Anies posisinya jelas melengkapi perannya Pak Jokowi. Tentu tidak dalam semua konteks, karena jelas ada keterbatasan dari posisi dan peran dari Gubernur Jakarta. Tapi yang menarik adalah bagaimana ketika kita melihat respon-respon para netizen di dunia maya. Tentu yang selalu ramai biasanya terkait dengan ini ada di Twitter ya. Bagi ketika misalkan pembahasannya melengkapi tadi, ini ada komentar menarik juga dari Cinta NKRI @hendra 197071. Lawang bicara dan datang ke PBB saja ndak berani kok mau dapat penghargaan. Ya tentu barangkali ini yang dimaksudkannya kepada Pak Jokowi ya. Ya bukan nggak berani, kan ada bagi peran. Kalau kemarin kan dengan Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla bagian berhadapan dengan dunia internasional, Pak Jokowi dengan internal Indonesianya, kan begitu. Iya nggak sih begitu? Kalau Andi Arief bahkan politikus dari Demokrat, kalau pertumbuhan ekonomi baik minimal 6% akan banyak penghargaan dunia buat presiden dan para gubernur, bupati, wali kota. Bahkan pemimpin lokal punya banyak ruang di nasional. Untung Anies Baswedan selamatkan muka Indonesia dengan penghargaan transportasi. Dan ini juga di komen dengan berbagai respon. Dan tentu seperti biasa pro kontra. Kalau yang kontra terhadap pernyataan Andi Arief biasanya menyerangnya secara pribadi ini ya, kelihatan bahwa mengungkit-ungkit apa yang Andi Arief pernah lakukan dalam beberapa bulan atau tahun ke belakang. Jadi tidak pada konteks pembahasannya. Ada komennya dari nanik_r_cc. Tapi bukan diapresiasi, malah diklaim sebagai prestasinya. Kan Geb. Dibalik mungkin maksudnya itu ya. Ya ini yang dilakukan oleh Fajrul Rahman ya. Bung jubirnya Presiden Jokowi yang bukan memberikan apresiasi tapi malah mengklaim bahwa itu adalah buah dari kinerjanya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Padahal jelas yang dimaksud prestasi tadi adalah prestasi 1,5 tahun terakhir. Dan itu sebetulnya dalam konteks itu senada seirama dengan apa yang dijanjikan oleh Anies Baswedan saat kampanye di Pilgub beberapa tahun yang lalu. Ada juga yang berkomentar seperti ini dari @toperendusara1. Dan negara tugasnya memelihara fakir miskin, bukan buzzer RP. Terima kasih juga Mas Gubernur Anies Baswedan. Dan kemudian dilampirkan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu mulai 25 Oktober sampai 4 November 2020. Wah, ini keren banget ini ya. Dan kemudian oleh akun ini dibandingkan dengan pemerintah pusat yang menggunakan buzzer untuk mendorong mensosialisasikan program-program pemerintah. Saya kira ini tidak apple to apple ya, membandingkannya, ini beda konteks. Tapi ya netizen kan berhak saja ya memberikan pendapat-pendapatnya. Ini kan pendapat rakyat jelata yang memang juga harus diakomodir. Pemerintah harus mampu melihat jernih, bukan hanya apa yang disampaikan, tapi ada apa di belakang penyampaian itu. Para pakar politik, para pakar komunikasi kan, saya kira para pemerintah sudah tahu ya, sudah punya pakar-pakar komunikasi. Cobalah dilihat sesuatu di balik pernyataannya. Ini ada sebuah kegelisahan, ada sebuah keresahan yang dirasakan oleh rakyat yang itu kemudian tumpah ruah di media sosial. Maka bukan yang tumpah ruahnya yang harus dikendalikan, tapi sumbernya yang harus dibenahi. Saya kira ini saran buat pemerintah pusat agar bisa mencermati sampai titik tersebut ya. Kemudian dari Noe garis lucu. Beruntung masih punya gubernur Indonesia. Di saat negeri lagi krisis, dia masih bisa catatkan prestasi dunia. Meski pemerintah pusat seringkali menjadi oposisinya. Nah ini seperti yang dibahas di video sebelumnya ya. Ada kesan bahwa pemerintah kok
seperti yang mengambil peran sebagai oposisinya pemerintahan Jakarta. Kan lucu. Harusnya diayomi, harusnya diemong, harusnya diberikan perhatian, diapresiasi. Ini malah sebaliknya. Dihantam kiri kanan itu Anies Baswedan. Beruntung orangnya teguh ya, dan mudah-mudahan istiqomah terus sampai menjadi presiden Indonesia. Atau minimalnya wapres lah ya. Kalau presidennya Gatot Nurmantio. Ya ini diskusi rakyat jelata saja. Tentu ujungnya adalah bahwa bagaimana kita menyikapi kelebihan orang lain, kehebatan pihak lain, itu adalah sebuah kemampuan empati. Jadi empati itu bukan sekedar merasakan apa yang diderita oleh orang lain, apa yang rasa sakit yang dialami oleh pihak lain, tapi juga rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira gitu. Ketika Jakarta mendapatkan penghargaan dan mereka sedang bahagia mendapatkan penghargaan itu, maka kita ikut senang. Saya rakyat yang bukan berada di Jakarta juga ikut senang dengan apa yang diraih oleh Jakarta hari ini. Kalau rakyat saja bisa begitu gitu. Nah mestinya kan pemerintah pusat jauh lebih mampu bersikap empati. Ketika Jakarta mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, maka pemerintah pusat pun merasakan hal yang sama. Kemudian datangi atau panggil Pak Anies, berikan apresiasinya. Jadikan itu sebagai pilot project untuk para gubernur lain, wilayah-wilayah yang lain. Kan keren itu kalau bisa begitu. Jadi tumbuhkanlah kemampuan empatinya nih pemerintah pusat, agar mampu mengambil pelajaran dari cara-cara yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam mengelola ibu kota Jakarta. Kalau perlu terapkan saja di pusat hal-hal yang relevan, yang relate, yang kontekstual gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.